mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ya, itulah yang teman-teman QA pikirkan gitu. Bagaimana caranya mencari jarum dalam tumpukan jerami? Bagaimana caranya bisa menemukan bug di dalam sebuah aplikasi agar bug itu tidak dirasakan oleh end user. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Learning Path QA, di mana kita akan membahas tahapan-tahapan gimana sih biar menjadi QA yang oke. Namun sebelum lebih lanjut, ada baiknya jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong soal QA, jadi QA ini mulai banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena pada dasarnya beberapa perusahaan itu dulu tidak menganggap QA itu ada. Karena pengujian atau pengetesan itu langsung dibebankan juga oleh tim dev, programmernya. Nah, dengan adanya QA, beban tadi itu jadi terpisahkan. Tim QA melakukan pengujian, tim programmer atau tim devnya fokus pada pengembangan aplikasi. Dengan begitu mereka bisa saling fokus untuk job desk masing-masing. Nah, terus untuk tahapan biar menjadi QA yang oke gimana sih? Nah, untuk tahapannya sendiri, teman-teman harus pahami dulu tentang pyramid of testing. Pyramid of testing itu kalau teman-teman lihat bentuknya tuh segitiga ya piramid. Yang paling bawah itu biasanya dimasuk ke unit testing. Yang kedua itu integration testing. Yang terakhir adalah end-to-end user. Nah, untuk unit testing itu biasanya dibebankan ke programmer. Karena memang programmer yang membuat itu. Untuk integration dan end-to-end user itu dibebankan ke tim QA. Oke ya, itu yang teman-teman harus pahami. Nah, untuk pengujiannya sendiri, kalau di integration testing itu cukup banyak. Ada di REST API, teman-teman bisa menguji REST API. Terus bisa juga di modul dan lain-lain. Tapi kalau end-to-end user, nah teman-teman bisa menguji secara interface, tahapan-tahapannya dan lain-lain. Terus teman-teman juga harus pahami terkait dengan black box, white box, dan gray box. Dengan teman-teman memahami itu, teman-teman juga tahu tuh, kita itu saat ini di state mana? Apakah di black box, white box, atau gray box? Karena 3 state itu bisa jadi berbeda banget. Nah, terus untuk ilmunya apa aja sih yang harus teman-teman pelajari? Yang pertama, teman-teman harus bisa manual testing. Manual testing itu simpel ya sebenarnya, teman-teman nyoba secara langsung. Contohnya, aplikasi Android, ya teman-teman nyoba secara manual, jalanin aplikasinya. Bikin UAT-nya dulu ya, saya lupa nyebutin tuh, bikin UAT itu ibaratnya user accepted test atau test case atau tes strategi atau apapun itu namanya, silakan bikin itu dulu. Jadi bikin tahapan-tahapan yang ingin diuji, terus misalkan login, tahapannya apa? Atau misalkan memasukkan barang ke keranjang, tahapannya apa? Nah, teman-teman bikin itu dulu, baru teman-teman tes secara manual. Itu kalau teman-teman manual testing. Nah, cara manual itu oke. Tapi kelemahannya adalah lama. Karena teman-teman benar-benar jalanin sendiri. Otomatis teman-teman butuh tools, butuh robot. Nah, teman-teman butuh robot yang bisa melakukan secara otomatis. Jadi contohnya, teman-teman sudah bikin tuh test case-nya apa, tahapannya seperti apa, test case-nya apa, tahapannya seperti apa. Teman-teman tinggal bikin tahapannya, di-record, lalu tinggal dijalankan. Ketika ada perubahan baru, teman-teman bisa menjalankan secara otomatis. Tinggal klik, jalan. Teman-teman ganti device, klik, jalan. Teman-teman ganti device, klik, jalan. Atau kalau teman-teman menggunakan virtual machine di laptop ya, teman-teman bisa pakai itu. Jadi dalam satu laptop bisa menjalankan beberapa jenis. Seperti itu. Nah, untuk tools automation testingnya cukup banyak. Yang pertama dari end-to-end user dulu ya. End-to-end user itu bisa menggunakan Katalon, satu. Terus bisa menggunakan Selenium, bisa menggunakan browser stack, atau yang terakhir, ini yang tidak terlalu familiar tapi saya cukup suka, Sikulik. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan. Itu cukup mudah. Beberapa tools yang saya sebutkan tadi itu cukup mudah buat teman-teman pelajari. Nah, untuk di integration testing, teman-teman paling tidak harus belajar bagaimana konsep REST API. Bagaimana sih REST API itu bekerja, metodenya apa saja, dan lain-lain. Dengan begitu, teman-teman bisa menguji REST API-nya. Karena aplikasi saat ini itu rata-rata backend dan frontend dipisah. Mau itu web, mau itu mobile, mau itu desktop, backend frontend dipisah. Yang menyambungkan antara mereka adalah REST API. So, teman-teman harus pelajari itu. Biar teman-teman bisa menguji di level REST API-nya. Untuk tools-nya, automatic testing-nya, teman-teman bisa menggunakan Postman.
Gitu. Nah, teman-teman kalau sudah belajar itu semua, teman-teman juga harus pelajari beberapa hal terkait dengan jenis-jenis testing kayak regression testing, terus ya regression testing itu yang paling utama ya, karena dari regression testing itu teman-teman tahu ketika ada sesuatu hal yang baru, teman-teman harus menguji ke belakang dan menguji ke depan. Itu banyak banget ya pastinya. Oke, ya seperti yang saya bilang di awal, seperti mencari jarum dalam jerami. Pastikan teman-teman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. So, teman-teman kalau mau belajar jadi QA, bisa mengikuti tahapan tadi. Dari saya itu saja, terima kasih banyak. Sampai ketemu video selanjutnya. Salam!